Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat ini kita bisa mengetahui bersama bagaimana sejak awal mula Allah menciptakan bumi, langit dan segala isinya itu penuh dengan keberagaman. Ya. Jadi Allah tidak menciptakan malam terus atau siang terus, tapi Allah menciptakan siang, Allah menciptakan malam. Dan juga kita tahu bahwa ketika siang orang bekerja, ketika malam orang beristirahat. Jadi antara siang dan malam itu ada sebuah keserasian. Setelah Allah menciptakan terang, ya, siang dan malam, barulah kemudian Allah menciptakan makhluk yang lain. Ya, ada binatang malam, ada binatang siang, luar biasa. Jadi kita melihat ada binatang-binatang yang memang dia keluar di malam hari, tapi di siang hari dia tidak keluar. Ada juga binatang yang keluar siang hari, tetapi malam hari dia tidak keluar. Ada sebuah perpaduan yang luar biasa antara siang dan malam yang Allah berikan mulai daripada penciptaan. Artinya dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita harus sadar bahwa di dalam kehidupan ini antara siang dan malam, antara warna-warna kehidupan, ada waktunya menanam, ada waktunya menuai, ya, ada waktunya sakit, ada waktunya sembuh, ada waktunya lahir, ada waktunya mati, ada waktunya diangkat, ada waktunya direndahkan. Adalah hal-hal yang memang Allah izinkan untuk memberikan warna bagi semua kehidupan ini. Dan yang menarik, setelah semuanya itu diciptakan, Allah melihat bahwa semuanya itu baik adanya. Jadi siang dan malam, binatang siang, binatang malam, yang dilakukan siang, yang dilakukan malam, semuanya Allah melihatnya baik. Jadi artinya jika dalam hidup kita ini ada sesuatu hal yang kalau boleh saya katakan itu adalah gelap, maka kita pun mau melihatnya itu sebagai kebaikan, ya. Tetapi seandainya kita menerima sesuatu yang sifatnya terang, semuanya lancar, semuanya baik-baik, semuanya sehat walafiat, maka kita pun juga mengucap syukur. Artinya ketika situasi siang yang terjadi, situasi malam yang terjadi, kita tetap melihatnya itu sebagai kebaikan daripada Tuhan. Kita tidak bisa milih siang terus, ya, badan ini nggak kuat kalau siang terus. Allah buat malam, udaranya lebih dingin kalau malam, ya. Dan itu secara otomatis ketika tubuh ini menikmati udara yang lebih sejuk, udara yang lebih dingin, itu istirahatnya enak, ya. Tapi kalau siang itu udaranya agak panas, dan memang itu diciptakan oleh Allah supaya kita bekerja, supaya kita beraktivitas. Semuanya baik yang Tuhan kerjakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita sebagai orang percaya sekarang menyikapi situasi dan kondisi siang dan malam yang terjadi di dalam kehidupan kita? Kita mau buka di dalam Matius 6 ayat yang ke-33, Ibu Elsia tolong dibacakan. Ya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, jadi usahakanlah dahulu
supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya. Maka semua yang lain, maksudnya yang lain itu makan, minum, dan pakai, akan diberikan Allah juga kepadamu. Jadi intinya begini, di dalam kita bisa menikmati hari-hari kehidupan, apakah itu siang dan malam. Sebenarnya hidup kita tidak dipengaruhi oleh siang dan malam, tetapi hidup kita ini dipengaruhi oleh siapa yang ada di dalam hidup ini. Ya, siapa yang ada di dalam hidup ini? Kalau yang ada di dalam hidup ini adalah hikmat kita, yang ada dalam hidup ini adalah kekuatan kita, artinya kita menghadapi siang dan malam dalam hidup ini dalam situasi dan kondisi yang terbatas, sesuai dengan hikmat manusia yang terbatas, kemampuan manusia yang terbatas. Tetapi kalau yang di dalam hidup ini adalah Tuhan, ya, kita menghadapi siang dan malam dengan kekuatan Tuhan yang tidak terbatas, dengan hikmat Tuhan yang tidak terbatas, dan juga pertolongan Tuhan yang tidak terbatas. Nah, ini harus kita sadari bersama-sama. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini adalah dikatakan usahakanlah. Ada sesuatu hal yang kita harus kerjakan, ada sesuatu hal yang harus kita lakukan untuk kita mampu menikmati hari-hari di dalam hidup ini, siang ataupun malam, yaitu Allah memerintah atas hidupmu. Ada banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus seperti murid-murid ketika dia mengajak Tuhan untuk berada menyeberangi danau, ya, tapi membiarkan Tuhan tidur. Dan ketika ada badai, ketika ada gelombang besar, posisinya Tuhan tidur. Nah, ini yang berbahaya. Artinya apa? Artinya dalam kehidupan murid-murid tidak mengandalkan Tuhan, tidak menganggap Tuhan, tidak mempercayai Tuhan. Baru ketika kondisinya sudah mengkhawatirkan bahwa perahu itu tidak mungkin mampu lagi berjalan dalam kondisi yang sudah hampir tenggelam, ya, hampir tamat, barulah berteriak memanggil Tuhan. Nah, ini situasi yang salah. Ya, ada banyak orang percaya dia harus hampir hancur dulu, dia harus mengalami hampir tenggelam dulu, dia mengalami, mungkin juga dia sudah mengalami gagal, baru dia percaya kepada Tuhan dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Naomi ketika ada masalah kekeringan di Bethlehem, dia mempercayakan masalah ekonominya kepada kekuatannya sendiri, dengan hikmatnya sendiri. Secara manusiawi dia melihat hari itu Moab lebih baik, ya, daripada Bethlehem. Tetapi Naomi tidak sadar bahwa ketika dia meninggalkan Bethlehem, dia meninggalkan perjanjiannya Tuhan. Dan ketika dia meninggalkan perjanjiannya Tuhan, dia tidak lagi menikmati apa yang Tuhan janjikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, ketika Naomi di Moab, Naomi tinggal sebatang kara, kalau boleh saya bilang, dia sudah mengalami kegagalan yang hampir menenggelamkan di dalam kehidupannya. Naomi kembali ke Bethlehem. Yang menarik, saudara, dalam situasi dan kondisi yang hancur, dalam situasi dan kondisi yang papa, dalam kondisi yang secara manusiawi tidak mungkin bangkit lagi. Tetapi ketika Naomi kembali ke Bethlehem, kembali kepada janjinya Tuhan, kembali kepada pertolongannya Tuhan,
Tuhan pulihkan di dalam kehidupannya. Ini luar biasa sekali. Lalu bagaimana? Usaha apa yang harus kita lakukan untuk kita boleh senantiasa membawa Allah memerintah atas kehidupan kita? Yang pertama adalah dengar dan lakukan firman. Seberapa banyak firman yang kita dengar, seperti itu juga yang harus kita lakukan. Orang percaya kadang tidak sadar bahwa hidupnya itu tergantung kepada firman. Ya, orang benar hidupnya tergantung dari janjinya firman. Seberapa kita mempercayai firman, seberapa kita mempercayakan hidup ini untuk hidup di dalam firman, seperti itulah juga yang terjadi dalam hidup kita. Jadi sebenarnya tidak ada yang sulit, tidak ada yang sukar. Daud melihat Goliat dan Saul melihat Goliat beda. Karena Daud melihat Goliat dengan janji firman Tuhan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan di dalam hidupnya. Seperti yang Daud katakan dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Artinya sebagai gembala, Tuhan tidak pernah meninggalkan di dalam kehidupan Daud. Termasuk ketika Daud menghadapi Goliat. Tapi beda dengan Saul. Ketika Saul menghadapi Goliat, dia menghadapinya dengan cara pikirnya secara manusiawi. Cara pikirnya sebagai seorang yang biasa berlatih militer. Kalau musuh sekian, itu harus dilawan dengan sekian. Kalau musuhnya seperti Goliat, maka harus dicarikan orang yang sebanding dengan Goliat. Ya, kalau sudah yang pernah ke Israel, Pak Edi bisa ingat, di sana ada toko souvenir. Jadi yang jual memang orang Bethlehem, orang Palestina, orangnya tinggi-tinggi. Sementara orang Yahudi itu kecil. Jadi memang sudah dari purbakala perbandingan antara Goliat yang tinggi besar dengan orang Israel itu tidak pernah akan sama. Mungkin 1001 ada orang Israel yang tinggi besar, tetapi secara keseluruhan orangnya pendek-pendek. Nah, Daud melihat Goliat, dia melihatnya dengan Tuhan yang menyertai dalam hidupnya. Sehingga Daud yang besar bagi Daud itu kecil. Goliat yang luar biasa, yang kuat bagi Daud itu tidak ada apa-apanya. Karena ketika Daud menghadapi Goliat, Daud nggak perlu pedang. Sebuah penghinaan memang bagi Goliat. Karena Daud ketika menghadapi Goliat dia hanya bawa tongkat. Sehingga Goliat ngomong, anjingkah aku? Ya. Kamu berperang hanya membawa tongkat. Tetapi itu kenyataannya. Dan Daud memperoleh kemenangan. Seberapa banyak firman yang kita terima, renungkan, percayai, dan lakukan. Lalu kemudian yang kedua adalah doa. Doa adalah nafas hidup orang percaya, saya setuju sekali. Karena ketika orang masih mau berinteraksi seperti suami istri begitu, ketika dia berinteraksi maka selalu ada pembicaraan, ada omongan, ada cerita, ada saja yang disampaikan oleh suami kepada istri, istri kepada suami. Tetapi ketika ada masalah di antara mereka, ya, maka pembicaraan itu mungkin bisa jadi tidak lagi dilakukan. Terjadi gencatan senjata. Nah, saudara, ketika orang percaya tidak lagi memiliki kehidupan doa, artinya dia mulai membatasi jarak hubungannya dengan Tuhan. Ketika membatasi jarak hubungannya dengan Tuhan, interaksi dengan Tuhan, terus menerus, saudara, hati ini bisa menjadi beku. Hati ini bisa membatu. Sehingga dalam istilah saudara kita seberang, mereka mengatakan jatuh talak 3. Nggak ada pengampunan lagi. Nah, orang percaya sebenarnya ketika dia membiasakan diri, membiarkan diri tidak berkomunikasi dengan Tuhan,
secara terus-menerus seperti semen, ya. Kalau dia sudah dibuka, tidak dipakai, tidak ditutup baik, maka dia akan membatu. Artinya ketika orang percaya sudah membatu, itu akan mempengaruhi banyak hal. Ya, kesetiaannya kepada Tuhan, penurutannya akan firman Tuhan, hidupnya sebagai orang percaya, itu jelas semuanya akan membatu. Sehingga ada sebagian orang yang mereka meninggalkan Tuhan dengan alasan-alasan A, B, C, D, tapi sebenarnya hatinya sudah membatu karena tidak ada hubungan dengan Tuhan. Pelihara terus hidup doamu, dimanapun saudara berada, dimanapun saudara ada kesempatan, sesibuk apapun yang saudara lakukan, jangan pernah lalai. Selalu sediakan waktu bersekutu dengan Tuhan. Doa itu adalah kekuatan kita. Dengan berdoa kita akan membuka pintu yang tertutup itu menjadi terbuka. Dengan berdoa kita akan membuat yang mustahil menjadi bisa. Dengan berdoa kita menghadirkan kekuatan Allah turun atas hidup ini. Kemudian yang berikut adalah iman. Ya. Iman adalah percaya kepada Tuhan. Ini orang percaya bisa. Tetapi bagaimana dalam hidup ini sebagai orang percaya kita berani mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Ini sebuah tindakan yang luar biasa. Karena seperti halnya Petrus, ya, ketika semalam-malaman dia tidak mendapat ikan, dengan latar belakang sebagai seorang nelayan yang hebat, tapi ketika dia selesai mendengarkan firman Tuhan dan Tuhan katakan kepada Petrus, Petrus kamu kembali lagi, ya. Dengan kata lain, kalau kamu mau pengen perahumu itu penuh ikan, kalau kamu mau pengen hidupmu dipulihkan, balik lagi ke tempat yang dalam, tetapi bersama-sama dengan firmanku, bersama-sama dengan aku, ya, bersama-sama dengan firman Tuhan. Itu sama halnya bersama-sama dengan Tuhan. Sudah bisa bayangkan ketika Petrus melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan, Petrus sebenarnya sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, perahu yang kosong ketika Petrus berjalan bersama dengan Tuhan, Petrus nurut. Kembali ke tempat yang dalam, labuhkan pukatmu di sebelah kanan perahumu. Ikan yang hampir menenggelamkan perahu Petrus didapat. Semalam-malaman satu ekor pun gak didapat. Emangnya ikannya kemana semua? Dengan kekuatan sendiri, dengan hikmat sendiri, gak dapat apa-apa, kosong. Tetapi ketika Petrus menurut firman Tuhan, yang artinya Petrus berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan yang nuntun, Tuhan yang memberi petunjuk, Tuhan yang memberi hikmat, perahu Petrus yang semalam-malaman kosong dalam sekejap nyaris tenggelam karena banyaknya ikan. Pagi hari ini situasi dan kondisi boleh berubah, politik boleh berubah, tatanan ekonomi dunia boleh berubah, tapi ingat baik-baik, iman percaya kita tidak pernah berubah kepada Tuhan. Dan itu yang akan menghantar saudara menang menghadapi kesulitan, dan menghantar saudara juga bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Ya, inilah kekuatan kita. Jadi bukan masalah sekitar kita yang mempengaruhi kita, tetapi siapa yang ada di dalam hati ini, siapa yang memerintah dalam hidup ini. Ketika Tuhan yang memerintah dalam hidup ini, apapun yang terjadi, apapun yang kita hadapi, kita akan tampil menjadi pemenang dan pemenang. Tuhan memberkati. Immanuel. Selamat pagi. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita tutup dengan pujian "Kala Ku Cari Damai". WL Singer membantu naikkan pujian ini. Kala ku
cari damai.